Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah mengganggu rantai pasok seluruh sektor industri, termasuk industri kopi nasional, di mana kopi merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia. Dan di sisi lain, di masa pandemi COVID-19, ekspor impor kopi mulai terhambat dan mengalami penurunan kinerja. Lantas, bagaimana kinerja industri kopi di masa pandemi? Berikut informasinya. Sebagian besar produksi kopi nasional dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Pada tahun 2019, perkebunan rakyat menyumbang 96% produksi nasional yang berjumlah 761 ribu ton. Sejak masa kolonial, kopi di tanah air telah menjadi industri dan diproyeksi terus berkembang. Meskipun kondisi perekonomian secara umum tercatat mengalami kontraksi selama pandemi, konsumsi kopi dan minuman olahannya tercatat justru mengalami peningkatan. Terkait meningkatnya konsumsi kopi selama pandemi dan adanya anjuran untuk tinggal di rumah, kunjungan masyarakat ke coffee shop memang mengalami penurunan. Namun, permintaan untuk take away atau delivery tercatat mengalami peningkatan perharinya meningkat hingga 40%. Pemerintah tak tinggal diam, Kementerian Perdagangan juga menempuh sejumlah langkah untuk menolong industri kopi nasional. Kemendak melakukan perundingan bilateral dan multilateral untuk menurunkan tarif masuk bagi kopi Indonesia, mereview perjanjian perdagangan kopi yang telah diterapkan, dan melakukan promosi melalui forum bisnis internasional virtual. Di tengah krisis harga dan ancaman pandemi, peluang bisnis kopi di Indonesia sebetulnya masih cukup besar. Mengutip data International Coffee Organization untuk tahun kopi 2018-2019 menunjukkan bahwa produksi kopi di Indonesia mencapai 565 ribu ton, konsumsi mencapai 288 ribu ton. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai konsumen kopi kedua terbesar setelah Brazil di antara negara produsen lain. Lantas, seberapa menarik geliat industri kopi saat ini? Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan geliat industri kopi, kita langsung saja ulas bersama dengan rekan Mangi Veracong yang sudah terhubung melalui Zoom siang hari ini. Siang, Mangi. Selamat siang, Fajar. Ya, apa kabar hari ini? Saya baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga selalu semangat ya, Mangi ya. Ya, Mangi, terkait dengan industri kopi di tengah pandemi, bagaimana kemudian geliat bisnis dari industri kopi sendiri saat ini? Iya, baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, ngopi atau minum kopi di coffee shop saat ini bukan lagi hanya menjadi tren ya, namun telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di zaman yang serba modern ini. Namun adanya pandemi COVID-19 ternyata memberikan dampak yang buruk terhadap industri kopi dan juga pelaku usaha di dalamnya, yang akhirnya memaksa pelaku usaha di dalam industri tersebut ya untuk berinovasi agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sedikit informasi nih Fajar, Indonesia ternyata merupakan negara keempat terbesar untuk produksi kopi yang tinggi, dan juga Indonesia sendiri merupakan negara dengan konsumsi kopi yang cukup tinggi juga ternyata Fajar. Oke, tapi apakah kemudian ada data yang menunjukkan bahwa konsumsi di Indonesia terutama untuk komoditas kopi ini cukup tinggi? Iya, berdasarkan data dari Global Agriculture Information Network ya, untuk proyeksi konsumsi kopi domestik di Indonesia ini pada 2018 sampai dengan 2019 itu jumlahnya mencapai sekitar 250 ribu ton. Kemudian memasuki 2019 hingga 2020 jumlahnya kembali meningkat itu sekitar 290 ribu ton, yang memang artinya dalam kurun waktu setahun ini ada peningkatan kurang lebih sekitar 13%. Oke, peningkatan terlihat begitu ya dari sisi konsumsi tadi dari data yang sudah disebutkan. Tapi apakah kemudian peningkatan konsumsi kopi di dalam negeri ini diiringi juga dengan penyedia kopi? Mungkin bisa kita lihat dari kedai-kedai kopi, apakah memang juga cukup inline datanya, Mangi? Iya, tentunya peningkatan konsumsi kopi di Indonesia ya juga diiringi atau diimbangi dengan tingginya jumlah kedai kopi di Indonesia. Ini berdasarkan data dari Tofin ya. Pada akhir 2016 jumlah kedai kopi di Indonesia sendiri itu sekitar 1.083 kedai kopi. Namun ketika memasuki akhir 2019 jumlahnya naik signifikan Fajar.
itu sekitar 2.900-an kedai kopi yang ada di Indonesia. Nah, dari sana terlihat begitu ya, kedai kopi mengalami pertumbuhan, jumlahnya semakin banyak, semakin menjamur. Tapi jika kita lihat adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana kemudian efeknya terhadap industri kopi nasional? Ya, tentunya adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang buruk ya terhadap industri kopi dan juga pelaku usaha di dalamnya. Karena sebenarnya begini Fajar, saat ini masyarakat kebanyakan ya pergi ke coffee shop itu tidak hanya ingin menikmati kopi saja, tapi karena ingin bertemu teman, ingin berkumpul dengan teman, bertemu relasi atau bahkan menyelesaikan pekerjaan. Karena beberapa kedai kopi di Indonesia juga bisa digunakan sebagai tempat meeting, workshop, dan juga seminar ya, yang artinya sebenarnya kedai kopi ini tidak hanya menjual kopi, namun juga menawarkan suasana. Dan adanya pandemi COVID-19 dan juga PSBB ini secara tidak langsung juga memukul industri kopi dan pelaku usaha di dalamnya, yang akhirnya pelaku usaha ini harus berinovasi, mengeluarkan ide-ide kreatif agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena memang adanya pandemi ini juga menyebabkan penurunan omset yang cukup tajam ya. Seperti yang dinyatakan oleh Irwan Kusuma selaku pemilik dari 69 Coffee berikut ini. Memang selama pandemi COVID-19 ini, dari pihak kami yang bisnis di bidang kafe sangat pengaruh sekali. Karena penurunan omset kita bisa mencapai 70-75%. Yang dikarenakan dulu kita bisa dine in ya, kita bisa enjoy kita kopi di kafe kami. Sekarang kita tidak bisa lagi take away, sehingga itu menjadi satu problem tersendiri. Jadi untuk penanggulangan masalah tersebut, kami dari manajemen kafe sudah membuat satu strategi baru, di mana kami punya prinsip adalah kita bisa bertahan sesudah pandemi ini, kita adalah juaranya. Jadi kita merubah sistem strategi ini adalah seperti jumlah karyawan, kita tidak dirumahkan atau kita tidak dipecat ataupun kita hanya melakukan sistem one shift per day. Jadi dulu adalah satu hari itu ada 2 shift, jadi kita bikin 1 hari untuk 1 shift. Jadi bergantian, sehingga cost kita akan berkurang lebih jauh. Dan juga kita sekarang lagi meningkatkan adalah penjualan take away. Kita memberikan promo-promo sehingga konsumen kita bisa menikmati kopi dan menu-menu dari kafe kita untuk dinikmati di rumah dengan protokol kesehatan yang. Ya Fajar, jadi tadi adalah salah satu cara dari pelaku usaha di industri kopi untuk bertahan ya, yaitu dengan menyesuaikan jam kerja karyawannya. Namun tidak hanya hal tersebut yang bisa dilakukan, ternyata Fajar masih banyak sekali cara-cara lainnya yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha di industri kopi ini untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, seiring dengan dampak buruk dari pandemi begitu yang kita tahu efeknya luar biasa, salah satunya kepada industri kopi, tingkat konsumsi, mungkin orang juga jadi agak sulit begitu ya untuk mengunjungi coffee shop untuk bisa menikmati hidangan atau kopi yang disukai. Tapi dari sisi pengusaha, tadi Anda sudah sempat menyebutkan ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Lantas apa saja cara-cara yang mungkin memang masih bisa dilakukan di tengah situasi seperti ini, Mangi? Iya, selain tadi mengatur jam kerja para karyawan ya, cara lain yang bisa dilakukan tentunya adalah dengan bertransformasi ke era digital, yaitu dengan berjualan secara daring dan contohnya dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Dan beberapa kedai kopi Fajar juga telah bekerja sama dengan marketplace di Indonesia untuk bisa menjajakan kopinya agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan tidak sedikit Fajar kedai kopi yang juga memberikan penurunan harga dan juga memberikan diskon kepada para pelanggan. Dan ada satu hal yang menarik nih Fajar, ini baru muncul beberapa waktu belakangan ini ya, di mana kebanyakan kedai kopi saat ini menjual kopi dalam jumlah yang cukup banyak, yang artinya menyediakan sekitar 1 sampai dengan 1,5 liter untuk kemasannya. Dan ini merupakan inovasi yang baru yang memang saat ini bisa dikatakan sedang happening. Dan terkadang ya Fajar, kedai kopi ini juga memberikan paket atau menyediakan bundling, tidak hanya menjual kopi saja, namun juga
menjual dengan dipaketkan dengan makanan, makanan ringan maupun kue-kue. Selain itu, Fajar, cara lainnya yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dengan bekerja sama ya dengan platform digital, contohnya seperti Gojek dan juga Grab, di mana biasanya Gojek dan Grab ini juga memberikan fasilitas tambahan kepada para pelanggan dengan memberikan subsidi ongkir ataupun gratis ongkir. Karena memang dengan bertransformasi ke era digital ini ya Fajar, tidak hanya memberikan keuntungan bagi produsen untuk menjual kopinya, namun juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat dalam pernyataan berikut ini. Menurut aku sih penting, karena rata-rata orang Indonesia itu pada dasarnya memang penikmat dan pecinta kopi. Kalau menurut saya, kopi shop itu penting banget. Karena kita tahu Indonesia itu negara dengan penikmat kopi salah satu yang terbanyak di Indonesia. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa itu semua minum kopi. Baik kopi yang polosan maupun yang dikasih topping-topping. Dan bahkan untuk yang bukan penikmat kopi pun, itu suka pergi ke kopi shop. Sekedar nongkrong sama teman-teman atau menikmati suasananya. Lagi di masa pandemi kayak gini, mengkonsumsi kopi sih masih sering, minimal sehari sekali. Ya, kalau saya mah rutin konsumsinya. Ya minimal sehari sekali lah. Kalau saya itu pagi sama siang itu wajib minum kopi ya. Untuk mendapatkan kopi sih aku paling emang pesan online ya lewat ojek online, karena emang aku pengguna setia gitu. Coffee shop kerjasama dengan ojek online kalau menurut aku sih efektif banget ya, dan harganya itu pun juga relatif sangat murah sih kalau menurut aku pribadi. Kalau menurut saya sih penting banget ya coffee shop itu bekerja sama dengan ojek online. Apalagi di kondisi PSBB kayak gini, ojek online itu bisa jadi perpanjangan tangan utamanya coffee shop untuk menjual ke pelanggan mereka. Kalau menurut harga sih, sekarang kan ojek online juga udah banyak yang kasih promo, gratis ongkir, dan ada promo potongan harga juga. Jadi harga sih relatif. Di musim corona ini mungkin kita harus menghindari keramaian. Jadi saya sih lebih suka kalau misalkan minum kopi itu take away. Ya, jadi memang dengan bertransformasi ke era digital ini ya Fajar ya, tidak hanya memberikan manfaat bagi produsen, tapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan kopi ataupun barang yang diinginkan. Oke, jadi kerjasama dari berbagai pihak, bahkan termasuk dari penyedia jasa online, begitu ini dipandang juga bisa menjadi cara-cara yang ditempuh terutama oleh para penyedia kopi ataupun pengusaha kedai kopi. Nah ini tadi satu hal yang cukup menarik Mangi, adanya inovasi kopi literan. Ini juga cukup, saya juga sempat membeli, kemudian juga beberapa penawaran-penawaran cukup menarik begitu terkait hal ini. Tapi apa kemudian alasan yang menyebabkan pelaku usaha berinovasi untuk mengeluarkan kopi literan ini? Ya, jadi dengan mengeluarkan inovasi baru ya berupa kopi literan ini sebenarnya selain memberikan manfaat bagi produsen agar produknya lebih diminati oleh masyarakat, juga memberikan kemudahan juga bagi konsumen. Karena untuk saat ini di masa pandemi COVID-19, masyarakat bisa mendapatkan kopi ya hanya dengan memesan melalui aplikasi ataupun memesan melalui ojek online. Jadi secara tidak langsung hemat ongkir loh Fajar. Jadi hanya dengan satu kali bayar ongkir, tapi bisa langsung mendapatkan kopi dengan jumlah yang besar, yaitu dengan 1 liter sampai dengan 1,5 liter. Di mana ini juga merupakan hal yang baru bagi konsumen, jadi bisa menarik minat konsumen juga Fajar untuk membeli kopinya, ditambah bundling tadi Fajar, dibundling dengan makanan, dengan snack-snack dan juga kue-kue, itu bisa juga menarik minat masyarakat untuk membeli. Dan memang jika bicara mengenai industri kopi ini ya Fajar ya,
Untuk Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah juga sangat mendukung industri kopi ini karena dianggap membantu dan juga mendorong perekonomian untuk para petani kopi di desa-desa, Fajar. Oke, jadi bisa kita sebut itu sebagai strategi marketing begitu ya untuk kemudian semakin memperluas market kopi sendiri. Tapi jika kita lihat secara industrinya sendiri, Mangi, bagaimana kemudian dukungan dari pemerintah, terutama untuk industri kopi ini? Iya, jadi industri kopi ini sebenarnya bisa memberikan rantai perekonomian yang panjang, gitu ya, di mana dimulai dari petani kopinya sendiri, lalu ada IKM atau UKM yang mengolah biji kopi dari petani, lalu hingga akhirnya bisa sampai dan dinikmati oleh masyarakat di kedai kopi. Dan sejauh ini memang sudah terdapat sekitar 1.200 IKM yang memang mengolah atau menjual kopi yang dihasilkan dari petani-petani. Dan sejauh ini juga pemerintah terus mendukung ya para UMKM dan juga IKM untuk go digital agar bisa memasarkan produknya lewat marketplace secara digital dan agar memang ini lebih diminati oleh masyarakat. Karena kembali lagi ya Pak Jat, dengan bertransformasi ke era digital ini sebenarnya merupakan salah satu jalan keluar dan juga cara untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi sejumlah cara, strategi tentunya pelaku usaha atau pelaku industri harus menerapkan agar bisa bertahan, tapi di sisi lain dukungan pemerintah tentunya tidak bisa berhenti begitu saja. Masih tetap harus diberikan dukungan, insentif ataupun stimulus agar kemudian industri kopi ini bisa semakin besar lagi dan mungkin kontribusinya bisa semakin luas lagi begitu ya untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih banyak Mangi atas informasi dan ulasannya siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.